Salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami memuji kebesaran-Mu ya Bapa di surga, yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan Engkau. Biarlah firman-Mu ini menguatkan, meneguhkan kami di masa-masa yang sukar saat ini. Bapa di surga, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Dan biarlah hamba-Mu yang menyampaikan firman ini dapat berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita beribadah dengan online karena adanya PPKM, karena masa pandemi yang semakin meningkat di akhir-akhir ini. Namun demikian, biarlah semangat kita tetap membara di dalam Tuhan, sekalipun hanya ibadah di rumah, tetapi kasih kita semakin dalam kepada Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada saat ini bisa menguatkan, meneguhkan kita, sehingga kita tetap berharap bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, dan kita mencari Tuhan terus-menerus. Oleh karena itu mari kita baca firman Tuhan dari 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1 sampai 15. Sekali lagi 2 Tawarikh pasal 15 ayat 1 sampai 15. Tapi kita nanti akan membaca beberapa ayat saja. Saya akan membacakan pembaharuan oleh Asa. Azaria bin Obed dihinggapi Roh Allah. Ia pergi menemui Asa dan berkata kepadanya, "Dengarlah kepadaku Asa dan seluruh Yehuda dan Benyamin. Tuhan beserta dengan kamu bila kamu beserta dengan Dia. Bila mana kamu mencarinya, Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkannya." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini berbicara tentang firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Azaria bin Oded kepada Asa. Asa itu adalah Raja Yehuda, kerajaan selatan, kerajaan Yehuda dan Benyamin. Kalau kita membaca di ayat sebelumnya bahwa Asa ini adalah raja yang melakukan apa yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Raja-raja Israel pada zaman itu, baik Raja Israel maupun Raja Yehuda, ada yang baik, ada yang jahat di mata Tuhan. Dan Asa adalah salah satu raja yang baik di hadapan Tuhan. Nah Bapak Ibu, Azaria bin Oded mendapat perintah dari Tuhan untuk menyampaikan kepada Asa bahwa Tuhan beserta kamu bila mana kamu beserta Dia. Artinya Tuhan menyertai umatnya apabila umatnya menyertai Dia. Tuntutan firman Tuhan bagi umat Tuhan adalah kita harus tetap bersama Tuhan. Kita harus tetap berserta Tuhan di dalam kondisi dan keadaan apapun. Marilah kita tetap beserta Tuhan. Kalau kita beserta Tuhan, maka Tuhan juga akan menyertai kita. Bila mana kita mencarinya, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi bila mana kamu meninggalkannya, kamu akan ditinggalkan. Saudara, di masa pandemi saat ini, ya, banyak umat Tuhan meninggalkan ibadah. Terlebih aturan pemerintah yang menerapkan istilah PPKM saat ini, bahwa selama masa PPKM, ya, kegiatan ibadah di tempat-tempat ibadah ditiadakan, tapi diadakan di rumah masing-masing. Tidak semua jemaat Tuhan bisa beribadah di rumah.
Tidak semua jemaat Tuhan bisa berdoa dan menyembah Tuhan di rumah masing-masing karena berbagai macam alasan dan kesibukan, sehingga mereka tidak bisa mencari Tuhan. Tetapi sesungguhnya di tengah-tengah kesulitan seperti sekarang ini, yang dikehendaki Tuhan adalah biarlah kita tetap berserta Tuhan, kita tetap bersama dengan Tuhan, maka Dia juga bersama dengan kita. Biarlah di tengah-tengah kesulitan ini, marilah kita semakin mencari Tuhan, maka Ia akan menemui kita. Tetapi jika umat Tuhan karena berbagai persoalan, karena berbagai macam alasan meninggalkan Tuhan, meninggalkan ibadah, tidak ada persekutuan dengan Tuhan, tidak ada doa, tidak ada sembah kepada Tuhan, maka Tuhan juga akan meninggalkan kita. Tuhan juga akan meninggalkan umat itu. Apa jadinya Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan kalau Tuhan meninggalkan kita? Kalau kita bertanya, kenapa Tuhan harus dicari? Emangnya Tuhan di mana? Tuhan ada di tahtanya. Tuhan ada di kerajaannya yang kudus, bahkan di ruang maha kudus. Kenapa harus dicari? Karena Tuhan ingin orang mencarinya. Tuhan menyayangi orang yang senantiasa berharap kepadanya. Tuhan menyayangi orang yang senantiasa mencari Dia. Tuhan berkenan kepada orang yang senantiasa bersama dengan Dia. Tuhan berkenan kepada orang yang senantiasa mengandalkan Dia. Dia ingin dicari, Dia ingin ditemui, Dia ingin didatangi. Maka Dia juga akan mendatangi umatnya. Tetapi bagaimana cara kita mencari Tuhan? Bagaimana cara kita menemui Tuhan? Tidak ada cara lain selain kita beribadah kepada Tuhan. Beribadah itu meliputi doa, sembah kepada Tuhan. Melalui doa, melalui sembah kita kepada Tuhan, disitulah kita mencari Tuhan. Disitulah kita berjumpa dengan Tuhan di dalam doa dan sembah kita. Di manakah kita mendengar suara Tuhan? Di manakah Tuhan berbicara kepada kita? Ketika kita berdoa dan menyembah, Roh Kudus bisa berbicara kepada kita. Terlebih-lebih melalui firman-Nya. Ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita membaca firman Tuhan, disitulah Tuhan berbicara kepada kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan berkenan kepada orang yang mencari Dia. Tuhan berkenan kepada orang yang hanya berharap kepadanya. Dan Tuhan berkenan kepada orang yang hanya mengharapkan pertolongannya. Di masa-masa kesulitan sekarang ini, kesesakan yang sedang kita alami karena pandemi corona, maka Tuhan menghendaki supaya kita semua mencari Tuhan. Marilah kita mencari Tuhan lewat doa dan sembah kita. Sekalipun kita tidak bisa beribadah bersama-sama, tetapi setidak-tidaknya kita beribadah di rumah masing-masing. Carilah Tuhan selagi Dia ingin ditemui. Firman Tuhan berkata, mintalah, barang siapa yang meminta kepadanya akan diberi. Barang siapa yang mengetuk pintu, baginya pintu dibukakan. Dan barang siapa yang mencari, dia akan mendapat. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga perintah Tuhan kepada Raja Asa. Tuhan menghendaki bahwa Raja Asa dan seluruh umat Israel, terutama Yehuda dan Benyamin, Tuhan perintahkan supaya mereka terus mencari Tuhan dan bersama dan beserta dengan Tuhan. Demikian juga firman Tuhan kepada kita saat ini. Di tengah-tengah kesulitan, marilah kita mencari Tuhan. Kita lanjutkan baca di ayat yang ketiga. Lama sekali Israel tanpa Allah yang benar, tanpa ajaran daripada imam dan tanpa hukum. Tetapi dalam kesesakan mereka berbalik kepada Tuhan, Allah orang Israel. Mereka mencarinya dan Ia berkenan ditemui oleh mereka. Saudara, ketika bangsa Israel berada di tanah perbudakan di Mesir,
400 tahun bangsa Israel diperbudak di Mesir. Disitulah lama mereka tidak berjumpa dengan Tuhan. 400 tahun tidak ada pengajaran. 400 tahun tidak ada hukum. Mereka hanya diperbudak di Mesir. Sekalipun mereka adalah umat Tuhan, tetapi tidak ada imam yang berbicara. Tidak ada imam yang mengajarkan firman. Tidak ada imam yang mengajarkan hukum-hukum Tuhan. Mereka sibuk bekerja karena mereka sedang diperbudak. Tetapi ayat 4 berkata, tetapi dalam kesesakan mereka, mereka berbalik kepada Tuhan. Mereka mencarinya. Demikian juga kita saat ini, saudara. Di tengah-tengah kesesakan, karena pandemi corona menimbulkan dampak yang sangat berat di dalam ekonomi, keuangan kita, di dalam pekerjaan, bahkan semua sektor kehidupan kita mengalami masa-masa yang sukar dan sulit. Biarlah seperti umat Israel ini, di tengah-tengah kesesakan mereka, mereka berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Maka Tuhan berkenan kepada mereka. Demikian juga kita, di tengah-tengah kesesakan ini, marilah kita berbalik kepada Tuhan dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka Tuhan berkenan kepada kita. Tuhan berkenan memberikan pertolongan kepada kita. Kita baca ayat yang kelima. Pada zaman itu tidak ada orang yang dapat pergi dan pulang dengan selamat, karena terdapat kekacauan yang besar di antara segenap penduduk daerah-daerah. Bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Nah, saudara, ayat ini seperti tergenapi di masa-masa sekarang. Lewat penerapan PPKM, kalau kita mendengar bahwa orang tidak bisa sembarang keluar, orang tidak bebas pergi ke Jakarta, orang tidak bebas pergi ke kota-kota lain, ada penyekatan, ada pembatasan. Pada zaman itu tidak dapat orang pergi dan pulang dengan selamat. Sama juga sekarang, pada masa sekarang, orang tidak bebas pergi dan pulang. Sepertinya dibatasi. Sepertinya ada kekacauan, di mana-mana ada penyekatan. Tetapi memang itu untuk menerapkan aturan pemerintah dalam memberantas penyebaran virus corona. Itu memang upaya-upaya pemerintah untuk membatasi penyebaran virus corona. Tetapi saudara-saudara dikasih Tuhan, hal ini menimbulkan kesulitan bagi kita sebagai warga negara, kesulitan bagi kita di dalam melaksanakan pekerjaan kita setiap hari. Terlebih-lebih bagi Bapak Ibu yang bekerja sebagai karyawan, wira swasta, akan mengalami masa-masa yang semakin sulit. Ya, bahkan bangsa menghancurkan bangsa, kota menghancurkan kota, karena Allah mengacaukan mereka dengan berbagai-bagai kesesakan. Ayat ke-7. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Sekali lagi saya baca. Tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Ada amin, saudara? Saat ini sekalipun banyak kesusahan yang kita alami, tetapi firman Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Kuatkanlah hatimu, hai umat Tuhan. Teguhkan hatimu. Jangan lemah semangatmu. Karena apa saja yang kita usahakan, apa saja yang kita kerjakan, ada upahnya, ada berkatnya. Sekecil apapun usaha kita, sekecil apapun pekerjaan kita saat ini, sekecil apapun upaya-upaya yang kita lakukan, maka di situ Tuhan sudah sediakan berkat. Di situ Tuhan sudah sediakan salary bagi kita. Di situ Tuhan sudah sediakan upah bagi kita. Oleh karena itu, kuatkan hatimu.
Jangan lemah semangatmu. Tetap percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Ketika Asa mendengar perkataan nubuat yang diucapkan oleh Nabi Azaria bin Oded itu, ia menguatkan hatinya dan menyingkirkan dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda dan Benyamin dan dari kota-kota yang direbutnya di pegunungan Efraim. Ia membaharui mezbah Tuhan yang ada di depan balai bait suci Tuhan. Ia mengumpulkan seluruh Yehuda dan Benyamin dan orang-orang Efraim, Manase dan Simeon yang tinggal di antara mereka sebagai orang asing. Sebab dari Israel banyak yang menyeberang memihak kepadanya ketika mereka melihat bahwa Tuhan Allahnya beserta dengan dia. Mereka berkumpul di Yerusalem pada bulan ketiga tahun ke-15 dari pemerintahan Asa. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba dari jarahan yang mereka bawa pulang. Mereka mengadakan perjanjian untuk mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dengan segenap hati dan jiwa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya, setelah Raja Asa mendengar firman yang disampaikan oleh Nabi Azaria, maka Raja Asa, raja yang baik dan benar di hadapan Tuhan, dia menguatkan hatinya. Dia menguatkan hatinya. Dan dia menyingkirkan semua dewa-dewa kejijikan dari seluruh tanah Yehuda, Benyamin, ya, di seluruh pegunungan Efraim. Semua berhala-berhala yang menjadi kekejian di mata Tuhan disingkirkan. Artinya apa? Ketika kita berbalik kepada Tuhan, ketika kita mencari wajah Tuhan, ketika kita menemui Tuhan, maka kita juga harus menyingkirkan segala berhala dalam hidup kita. Kita harus menyingkirkan segala perbuatan-perbuatan yang menjijikkan hati Tuhan. Dengan demikian, maka Tuhan berkenan kepada kita. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita tidak bisa mencari Tuhan tanpa membersihkan berhala-berhala dalam diri kita. Kita tidak bisa mencari Tuhan tanpa membersihkan segala perbuatan dosa di dalam diri kita. Selain mencari Tuhan, mari juga kita bertobat, meninggalkan segala perbuatan-perbuatan lama. Dan lebih daripada itu, selain menyingkirkan dewa-dewa kekejian, Raja Asa membaharui mezbah Tuhan di dalam bait suci. Mezbah yang dimaksud di situ berbicara tentang pengorbanan kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang menyayangi Tuhan, orang yang mencari Tuhan, dia juga membuang segala kejijikan di mata Tuhan. Dan terlebih-lebih dia membangun mezbah di hadapan Tuhan, mempersembahkan korban kepada Tuhan. Seperti yang tertulis di ayat yang ke-11 tadi. Pada hari itu mereka mempersembahkan kepada Tuhan 700 lembu sapi dan 7.000 kambing domba. Artinya apa? Setiap orang yang mencari Tuhan, dia juga harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Yang menjadi korban yang kita persembahkan saat ini adalah terutama tubuh jiwa roh kita, hidup kita, kita persembahkan kepada Tuhan. Dengan cara kita beribadah, kita memuliakan Tuhan, kita berdoa dan menyembah Tuhan. Kita luangkan waktu kita untuk berdoa, kita luangkan waktu kita untuk menyembah Tuhan, kita luangkan waktu kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sekalipun beribadah di rumah masing-masing. Bapak Ibu, ajaklah keluarga, ajaklah suami, istri, dan anak-anak untuk kumpul bersama, beribadah di rumah tangga masing-masing, membangun mezbah rumah tangga, membangun mezbah keluarga. Luangkan waktu 1 jam atau 2 jam maksimal, bangunlah mezbah kepada Tuhan.
dan berikanlah korban persembahan kepada Tuhan. Maka Tuhan berkenan kepada kita. Di tengah-tengah kesesakan pun Tuhan sanggup menolong kita. Di tengah-tengah kesesakan pun Tuhan sanggup memberkati kita. Karena itu jaminan dari Tuhan. Ayat 13. Setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, yang tidak mencari Tuhan Allah Israel harus dihukum mati. Nah, saudara, saat ini Tuhan menuntut kita semua, baik anak-anak, anak-anak remaja, anak sekolah minggu, anak remaja, kaum muda, orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan, harus mencari Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa yang tidak mencari Tuhan harus dihukum mati. Artinya apa? Di masa-masa yang sulit sekarang ini, kalau kita tidak mencari Tuhan, maka bisa terbabit oleh roh kematian. Dimulai dari kematian jasmani, terlebih kematian rohani. Atau dimulai dari kematian rohani, nanti baru akhirnya kematian jasmani. Nah, saudara, oleh karena itu, sekalipun kita belum bisa beribadah di tempat ibadah kita, tapi di rumah masing-masing, bangunlah mezbah kepada Tuhan. Ajak anak-anak. Ayat 13, setiap orang, baik anak-anak atau orang dewasa, baik laki-laki atau perempuan, harus mencari Tuhan. Kalau tidak, dihukum mati. Tapi kita tidak mau hal demikian. Kita mau kita diberkati Tuhan. Amin. Oleh karena itu, marilah kita mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh Raja Asa. Ya, mencari Tuhan. Mereka bersumpah setia kepada Tuhan dengan suara yang nyaring, dan dengan sorak-sorai, dan dengan tiupan nafiri dan sangkakala. Seluruh Yehuda bersukaria atas sumpah itu, karena dengan segenap hati mereka bersumpah setia, dan dengan kehendak yang bulat mereka mencari Tuhan. Tuhan berkenan ditemui oleh mereka dan mengaruniakan keamanan kepada mereka di segala penjuru. Itulah berkat bagi kita kalau kita mencari Tuhan di tengah-tengah kesesakan saat ini. Tuhan berkenan ditemui dan Tuhan mengaruniakan keamanan dan keselamatan bagi kita. Tuhan mengaruniakan perlindungan dari virus corona saat ini bagi kita yang mencari Tuhan. Dan Tuhan juga menyediakan segala berkat bagi kita, sehingga Tuhan tidak membiarkan kita kekurangan suatu apapun. Saudara-saudara dikasih Tuhan, marilah kita yang rindu mencari Tuhan, marilah kita bersukacita di dalam Tuhan. Marilah kita sungguh-sungguh bersorak-sorai bagi Tuhan. Oleh karena itu, saya menghimbau kita semua, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, ya, bangunlah mezbah di rumah masing-masing untuk sementara ini. Bahkan untuk seterusnya, bangunlah mezbah masing-masing. Ajak anak-anak, anak sekolah minggu, anak remaja, kaum muda, orang tua, baik laki-laki maupun perempuan, masing-masing mencari Tuhan. Bangunlah mezbah di rumah masing-masing untuk mencari wajah Tuhan, untuk mencari Tuhan. Maka kita akan melihat perkara besar, kita akan melihat mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Jangan kita terlena dengan masa kesulitan, jangan kita terlena dengan masa kesesakan ini, jangan kita menjadi putus asa. Tetapi marilah kita mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita harus bersumpah bahwa kita harus mencari Tuhan. Artinya ada kerinduan yang dalam, ada komitmen yang dalam untuk mencari Tuhan. Itulah yang namanya bersumpah untuk mencari Tuhan. Artinya ada komitmen, ada kemauan yang kuat, ada tekad yang kuat untuk mencari Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhan berkenan kepada kita. Bapak Ibu, saya berharap firman yang singkat ini bisa memberikan kita kekuatan. Kuncinya adalah kita mencari Tuhan selagi Dia ditemui. Kita mencari Tuhan lewat apa? Lewat doa sembah kita, lewat ibadah kita. Firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita yang berbeban berat, dalam beban ekonomi, beban keuangan, beban rumah tangga, beban pendidikan anak-anak, membuat kita lelah, letih lesu. Marilah kita datang kepada Yesus. Marilah kita datang kepada Tuhan, mencari Dia, mencari wajahnya, lewat doa sembah kita, lewat pujian kita,
lewat persekutuan kita. Dan dimanapun kita pergi, entah kita berada di jalan, naikkanlah puji-pujian di hadapan Tuhan. Entah kita pergi ke pasar, di dalam hatimu, naikkanlah puji-pujian kepada Tuhan. Entah kita ada di rumah, naikkanlah puji-pujian kepada Tuhan. Naikkanlah doa dan permohonan. Terlebih-lebih di hari Minggu, bangunlah mezbah keluarga untuk bisa mencari Tuhan bersama-sama, sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Carilah Tuhan, maka Ia akan datang mendapatkan kita. Haleluya, amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu yang sudah menyiapkan perjamuan suci, saya mohon untuk persiapkan diri. Kita akan menikmati perjamuan suci ini dengan hati yang tulus dan suci, sambil memohon pengampunan kepada Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, Engkau maha baik dan sempurna rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Kami mau mencari Engkau, terlebih-lebih di tengah kesesakan ini. Dan saat ini Tuhan, ampuni kami dari segala dosa kesalahan kami. Sebentar lagi kami akan bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu menjadi sumber kekuatan bagi kami di dalam melakukan firman-Mu. Terlebih-lebih ya Bapa di surga, supaya kami mendapatkan kekuatan yang baru untuk luput dari segala sesuatu yang akan terjadi melanda bumi ini. Tuhan memberkati kami. Tuhan ampuni segala kesalahan kami. Biarlah kuasa darah-Mu membasuh segala dosa-dosa kami. Biarlah kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Biarlah kuasa tubuh dan darah-Mu memberkati kami dalam mengatasi setiap persoalan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu. Kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Amin. Mari kita angkat tubuh Tuhan tinggi di atas kepala kita. Cawan Tuhan kita taruh di dada kita dan kita dengarkan firman Tuhan. Dari Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Mari kita makan roti ini, kita percaya bahwa ini adalah tubuh Tuhan yang telah menjadi korban bagi kita di atas kayu salib. Percayalah bahwa Tuhan telah menebus segala dosa kita. Kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas tubuh-Mu yang menjadi makanan rohani bagi kami, menjadi makanan sejati bagi kami. Saat ini kami mau meminum darah-Mu Tuhan sebagai sumber kehidupan bagi kami. Mari kita angkat cawan Tuhan tinggi di atas kepala kita. Kita dengarkan firman-Nya. Sesudah itu yang mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Kita minum dengan percaya bahwa darah Yesus Kristus yang telah menebus kita, darah Yesus Kristus yang telah menyembuhkan sakit penyakit kita, darah Yesus Kristus yang menyempurnakan tubuh jiwa roh kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Terpujilah Engkau ya Bapa di surga. Terpujilah kasih-Mu. Terpujilah kesempurnaan-Mu. Terpujilah rancangan-Mu. Terima kasih atas pertolongan bagi kami. Saat ini kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu ini hidup di dalam diri kami masing-masing. Supaya kami mendapatkan kekuatan baru di dalam menghadapi masa-masa yang sukar dan sulit ini. Tuhan tolong kami seluruh umat-Mu ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu
menyempurnakan firman-Mu ini di dalam hati kami masing-masing. Biarlah kami semakin mencari Tuhan, dan mencari Tuhan. Membangun mezbah kami, dan membangun mezbah kami. Bapa di surga, Tuhan berkati kami semua umat-Mu yang menikmati firman-Mu ini. Dan terlebih kami sudah menikmati tubuh dan darah-Mu. Biarlah tubuh dan darah-Mu menyempurnakan tubuh jiwa kami, hidup sampai Tuhan datang yang kedua kami. Terima kasih, Kau mengampuni kami, Kau mengampuni segala dosa kesalahan kami. Terlebih-lebih Tuhan, Engkau menyembuhkan kami. Yang sakit di antara kami sudah disembuhkan, yang lemah imannya sudah dikuatkan kembali, yang susah sudah dihiburkan, dan yang kekurangan sudah dicukupi oleh Tuhan. Tuhan memberkati seluruh umat-Mu, Tuhan memberkati pekerjaan umat-Mu, Tuhan memberkati segala usaha umat-Mu, sesuai dengan janji firman-Mu, bahwa apa saja yang dikerjakan umat-Mu akan mendapat bagian upah yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba telah selesai berbicara, maka Roh Kudus-Mu yang menyempurnakan firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba telah berdoa. Haleluya. Amin. Salam.